Bu dokter, aku bisa membuat ibumu melihat lagi. Kalau kau memang bisa membuat ibuku sembuh, aku akan menikah denganmu. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Pernahkah kalian merasa bahwa keajaiban bisa datang dari arah yang tak terduga? Inilah kisah tentang seorang dokter muda bernama Maya, wanita cantik dan pintar yang kehilangan harapan untuk menyembuhkan ibunya yang buta. Hingga suatu hari, muncul seorang pria miskin lusuh yang mengucapkan kalimat tak masuk akal. Aku bisa membuat ibumu melihat lagi. Maya menganggapnya gila, tapi seminggu kemudian, dunia Maya berubah selamanya. Inilah kisah penuh haru, tantangan dokter cantik dan pria miskin yang menyembuhkan ibu buta. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Suara detik jam dinding terus berdetak pelan di ruangan itu. Cahaya sore menembus tirai jendela, mengenai wajah seorang wanita muda yang tengah menunduk di balik meja kayu besar. Di atas meja, berserakan tumpukan berkas donor mata. Beberapa sudah kusut di ujungnya, tanda telah dibuka berulang kali. Wanita itu bernama Maya, dokter muda berusia 28 tahun, yang terkenal teliti dan cerdas. Namun siang itu, ia terlihat begitu rapuh. Matanya sembab, napasnya berat, dan jemarinya gemetar saat membuka lembar hasil pemeriksaan terakhir. Tidak cocok lagi, bisiknya lirih. Ia menatap daftar nama pendonor di depannya. Hasil uji kecocokan semuanya merah. 0 harapan. Sudah lebih dari setahun ia mencari donor mata untuk ibunya. Namun setiap kali hasil datang, jawabannya tetap sama, gagal. Maya menyandarkan tubuh di kursi. Pandangannya kosong ke arah langit-langit ruangan. Ia merasa sesak. Semua pengetahuan medis, semua gelar dan pengalaman yang ia miliki, rasanya tidak ada artinya. Karena orang yang paling ia cintai, ibunya sendiri, masih hidup dalam kegelapan total. Kepalanya menunduk, dan air matanya menetes diam-diam. Ia menatap foto di meja, foto dirinya bersama sang ibu, saat sang ibu masih bisa melihat. Wajah ibunya di sana penuh cahaya. Matanya bersinar bahagia. Tapi kini, mata itu telah tertutup selamanya oleh gelap. Setahun lalu, hidup mereka berubah. Hari itu masih jelas di kepala Maya. Ia baru saja selesai melakukan operasi di rumah sakit ketika ponselnya berdering. Suara panik dari tetangga membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Dokter Maya, ibu Anda tertabrak di depan rumah. Ia langsung berlari ke parkiran tanpa sempat mengganti jas operasi. Jalanan macet, suara klakson memekakan telinga. Tapi Maya terus menekan pedal gas mobilnya. Ketika sampai di rumah, pemandangan di depan matanya seperti mimpi buruk. Ibu terbaring di jalan. Darah menetes dari pelipisnya, dan matanya tertutup rapat. Maya berlari, memeluk tubuh ibunya yang lemah. Ibu, bangun, Bu. Ini Maya. Tapi ibu hanya mengerang pelan. Dunia seakan berhenti di hari itu. Meski nyawanya selamat, kedua mata ibunya rusak parah. Dan sejak itu, ibunya hidup dalam kegelapan. Maya menutup wajah dengan kedua tangan. Sudah berbulan-bulan ia berjuang mencari donor mata. Ke rumah sakit luar kota, ke yayasan kesehatan, bahkan ke luar negeri. Tapi tidak ada satupun yang cocok. Kadang ia ingin menyerah, tapi tiap kali ia pulang dan melihat ibunya duduk diam di kursi ruang tamu, ia tahu ia tidak boleh berhenti. Maya berdiri perlahan, menatap kaca besar di dinding. Wajahnya sendiri terlihat lelah. Ibu, gumamnya lirih. Andai aku bisa menggantikan matamu. Suara ketukan lembut di pintu membuatnya tersadar. Seorang perawat masuk. Dokter Maya,
Ibu Anda sudah menunggu di ruang pemeriksaan. Maya mengangguk pelan. Ia menatap sekali lagi berkas di mejanya, lalu menutupnya dengan napas panjang. Mari kita ke sana. Ruang pemeriksaan sore itu sepi. Hanya ada suara mesin monitor yang berdetak pelan. Di tengah ruangan, seorang wanita tua duduk di kursi roda. Wajahnya tenang tapi kosong. Matanya tertutup kain putih yang diikat lembut di kepala. Maya melangkah mendekat. Suaranya lembut. Ibu. Wanita itu sedikit tersentak, lalu tersenyum samar. Maya, ya? Ibu tidak apa-apa. Nak, ayo, kita pulang saja. Ibu sudah lelah. Maya menahan perih di dadanya. Ia tahu ibunya hanya berpura-pura kuat. Iya, Bu. Kita pulang sekarang. Ia mendorong perlahan kursi roda keluar ruangan. Di sepanjang koridor rumah sakit, langkah Maya terdengar lembut, tapi hatinya bergetar hebat. Begitu sampai di depan rumah sakit, sinar matahari sore menyilaukan. Maya memicingkan mata, sementara ibunya hanya diam, merasakan hangat cahaya tanpa bisa melihat wujudnya. Udara sore membawa aroma tanah dan suara anak-anak tertawa di kejauhan. Seharusnya suasana itu indah, tapi bagi Maya, semuanya terasa hampa. Hingga tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di depan mereka berdiri seorang pria muda berpakaian lusuh. Kaosnya robek di beberapa bagian, celananya kotor, dan rambutnya berantakan. Tapi matanya memancarkan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan, keyakinan, dan kelembutan yang aneh di sana. Pria itu melangkah pelan, lalu berhenti sekitar 2 meter di depan mereka. Dengan suara tenang, ia berkata, Bu dokter, aku bisa membuat ibumu melihat lagi. Kalimat itu membuat Maya membeku. Ia menatap pria itu tak percaya, lalu menoleh ke ibunya yang juga tampak gelisah. Apa yang kau katakan? Suara Maya meninggi. Aku bisa membuat ibumu melihat lagi. Berhenti bicara omong kosong, bentak Maya. Kau pikir ini permainan? Aku sudah 1 tahun mencari donor dan gagal. Kau cuma orang miskin yang berpakaian seperti pengemis. Dan kau berani bilang bisa menyembuhkan ibuku. Pria itu tidak membantah. Ia hanya menunduk sedikit. Saya tidak main-main. Saya hanya ingin membantu. Cukup. Maya mulai kehilangan kendali. Aku dokter. Aku tahu batas kemampuan manusia. Jangan membuat harapan palsu. Ibunya yang duduk di kursi roda mencoba menenangkan. Maya, sudahlah. Tapi Maya terlalu marah. Rasa putus asa dan lelah selama berbulan-bulan meledak begitu saja. Ia mendekat ke arah pria itu dan berkata dengan nada penuh emosi. Kalau kau memang bisa membuat ibuku sembuh, aku akan menikah denganmu. Pria itu diam sesaat, lalu mengangguk pelan. Baik, aku terima. Maya menatap tajam, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia mendorong kursi roda ibunya dengan kasar meninggalkan pria itu. Langit sore mulai memerah, dan bayangan mereka memanjang di trotoar rumah sakit. Di belakang, pria itu masih berdiri diam, menatap punggung Maya dan ibunya yang semakin menjauh. Malamnya, rumah kecil mereka sunyi. Hanya suara jam dinding dan desir angin dari jendela. Maya duduk di sofa kamar, menatap ibunya yang tertidur di ranjangnya. Kain putih masih menutupi matanya. Di dada Maya, kata-kata pria tadi terus berputar. Aku bisa membuat ibumu melihat lagi. Ia berusaha menepisnya, tapi suara itu seperti menempel di telinganya. Ia menggenggam tangan ibunya pelan. Ibu, maaf, kalau Maya belum bisa buat ibu sembuh. Air matanya jatuh. Hatinya sakit setiap kali melihat ibunya menatap kosong, hanya mengandalkan suara. Malam itu, ia duduk lama di depan jendela. Ia berdoa dalam hati, lirih, nyaris tanpa suara. Ya Tuhan, kalau masih ada jalan untuk ibu, tolong tunjukkan. Kalau tidak ada, tolong kuatkan aku untuk menerima. Dan di luar sana, di balik gelap malam, seorang pria lusuh berjalan menembus hujan ringan. Langkahnya pelan tapi pasti. Di tangannya ia membawa bungkusan kecil berisi dedaunan hijau dan sebotol air bening.
Wajahnya basah oleh air hujan, tapi matanya tetap tenang. Pria itu, Galih, dan di hatinya, ia berjanji, 7 hari dari sekarang, aku akan kembalikan cahaya itu. Pagi itu, udara terasa lembab setelah semalaman hujan. Di halaman rumah sederhana itu, aroma tanah basah bercampur dengan wangi bunga kertas yang tumbuh di pinggir pagar. Maya berdiri di dapur sambil menuang teh untuk ibunya. Matanya sayu, tapi ia memaksakan senyum kecil saat memanggil. Ibu, tehnya sudah siap. Hangat, biar badan enak. Ibu duduk di kursi meja makan. Kain putih masih menutup matanya, tapi wajahnya tampak tenang. Ia meraba meja, mencari cangkir yang biasa digunakan. Maya segera menghampiri dan meletakkan cangkir itu di tangannya. Terima kasih, Nak. Suara ibu lembut, tapi terdengar jauh. Maya duduk di kursi di sampingnya, berusaha berbicara ringan agar suasana tidak sepi. Namun pikiran Maya tak bisa tenang. Kata-kata pria lusuh di depan rumah sakit itu terus bergema di kepalanya. Aku bisa membuat ibumu melihat lagi. Kalimat yang ia anggap mustahil, tapi entah mengapa terasa begitu yakin saat diucapkan. Maya menghela napas panjang. Ia mencoba melupakan semua itu dan bersiap ke rumah sakit. Tapi baru beberapa langkah menuju pintu, suara ketukan terdengar dari arah pagar. Lembut, tapi jelas. Maya berhenti. Pagi masih terlalu sepi untuk tamu. Siapa yang datang sepagi ini? Ia berjalan ke jendela, menyingkap tirai perlahan. Dan di luar sana, berdiri sosok yang sangat ia kenal, pria lusuh itu. Baju yang sama, hanya kali ini terlihat sedikit lebih bersih. Rambutnya rapi, meski masih basah oleh embun. Di tangannya ada bungkusan kecil kain coklat. Maya mengerutkan kening. Ia tak menyangka pria itu bisa menemukan rumahnya. Tanpa membuka pagar, ia bicara dari teras. Bagaimana kamu tahu rumahku? Suaranya dingin. Galih menunduk sopan. Maaf, Bu Dokter. Saya tanya pada perawat yang kemarin melihat ibu Anda. Saya tidak ingin lancang. Saya hanya ingin menepati janji. Janji apa? Janji untuk membuat ibumu melihat lagi. Nada tenang itu membuat dada Maya berdebar. Ia tidak tahu apa yang lebih membuatnya marah, karena pria ini datang tanpa izin, atau karena suaranya terdengar begitu yakin seolah ia benar-benar tahu caranya. Sudah saya bilang kemarin, jangan buat lelucon di tengah penderitaan kami. Saya tidak bercanda. Kata itu diucapkan pelan tapi penuh keyakinan. Galih tidak bergeming. Ia menatap Maya dengan mata teduh. Ada sesuatu di sorot mata itu yang sulit dijelaskan. Bukan sombong, bukan nekat, tapi seolah ia memegang rahasia yang tidak dimiliki orang lain. Maya menelan ludah. Ia ingin mengusir pria itu. Namun tiba-tiba suara dari dalam rumah memotong ketegangan itu. Maya, siapa di luar? Suara ibunya. Maya menoleh cepat. Tidak apa-apa, Bu. Cuma seseorang yang salah alamat. Namun ibu berkata lagi, biarkan ibu bicara. Galih mendengar itu. Ia maju beberapa langkah, berdiri di luar pagar dengan sopan. Selamat pagi, Bu. Saya Galih. Saya ingin membantu ibu agar bisa melihat lagi. Ibu terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan nada pelan tapi dalam. Boleh aku tahu kenapa kamu ingin bantu kami, Nak? Galih menunduk. Karena dulu, ada seorang ibu juga yang pernah menolongku tanpa bertanya siapa aku. Dan ibu itu sangat mirip dengan ibu. Maya menatap tajam. Cukup. Ia keluar dari teras dan membuka pagar. Kau pikir dengan kata-kata manis seperti itu aku akan percaya? Aku dokter. Galih. Aku tahu betapa rumitnya penyembuhan mata. Jangan ganggu kami lagi. Tapi sebelum Maya sempat menutup pagar, ibunya berbicara lagi. Maya, biarkan dia mencoba. Maya menoleh. Kaget. Ibu, tidak mungkin orang seperti dia. Dengarkan ibu dulu. Potong ibunya lembut. Kamu sudah berusaha setahun. Kalau tidak berhasil, apa salahnya memberi orang ini satu kesempatan?
Kata-kata ibunya membuat Maya tak bisa menjawab. Ia memejamkan mata sebentar, lalu menghela napas berat. Baik, tapi hanya satu kali. Setelah itu, jangan pernah datang lagi kalau tidak berhasil. Galih mengangguk pelan. Saya mengerti. Terima kasih, Bu Dokter. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, menaruh bungkusan kecil di meja ruang tamu. Bau dedaunan segar langsung memenuhi ruangan. Maya menatap isi bungkusan itu dengan bingung. Ada daun hijau lebar, bunga kering, dan botol kecil berisi cairan bening. Galih duduk bersila di lantai. Saya hanya butuh waktu sebentar, katanya tenang. Izinkan saya letakkan ramuan ini di mata ibu. Maya masih berdiri di belakang, tangan terlipat di dada, memperhatikan setiap gerakannya dengan penuh curiga. Ia siap menghentikan kapan saja jika pria ini berbuat aneh. Galih mencuci tangan dengan air yang ia bawa. Ia lalu mengeluarkan selembar kain bersih, meneteskan beberapa tetes cairan bening ke atasnya, lalu memeras perlahan. Tangannya bergerak hati-hati, nyaris seperti orang yang sudah terbiasa melakukan ritual tertentu. Ia mendekat ke arah Ibu Maya. Ibu, saya akan tempelkan kain hangat ini di atas penutup mata ibu. Jangan kaget ya. Ibu mengangguk pelan. Silakan, Nak. Kain itu ditempelkan lembut. Ibu menghela napas panjang, lalu diam. Tak ada rasa sakit, hanya kehangatan. Maya memperhatikan dari dekat. Setiap gerak Galih tampak penuh kehati-hatian. Tidak ada kesan gegabah atau menipu. Entah kenapa, Maya justru merasakan sesuatu yang aneh. Hatinya yang semalam penuh amarah, kini sedikit mereda. Setelah beberapa menit, Galih berdiri. Selesai untuk hari ini. Tapi saya mohon, jangan buka kain itu sampai saya datang lagi. Besok pagi saya akan ke sini. Maya menatapnya dingin. Kalau tidak ada hasil, aku akan melaporkanmu karena menipu. Galih hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Saya siap menerima apapun hasilnya. Ia merapikan barang-barangnya dan berjalan menuju pintu. Tapi sebelum keluar, ia menatap sebentar ke arah Ibu Maya yang masih duduk diam dengan kain di matanya. Bu, cahaya itu belum hilang. Hanya tertutup sementara. Lalu ia pergi. Sore hari, hujan kembali turun. Maya duduk di ruang tamu, menatap ibunya yang masih diam di kursi roda. Kain putih itu kini tampak basah oleh cairan ramuan tadi. Maya masih tak percaya dirinya membiarkan pria asing itu menyentuh ibunya. Tapi entah mengapa, hatinya tidak sekeras sebelumnya. Ibu, apa yang ibu rasakan? Tanya Maya perlahan. Ibu menggeleng. Tidak sakit, cuma terasa hangat. Ada sedikit wangi dedaunan. Maya tidak menjawab. Ia memandangi wajah ibunya lama. Dalam hatinya masih ada rasa curiga, tapi juga ada setitik kecil rasa penasaran yang belum pernah muncul selama ini. Malam tiba. Suara hujan di atap terdengar lembut. Maya duduk sendirian di kamar. Ia membuka catatan medis ibunya, melihat hasil pemeriksaan terakhir. Semua data menunjukkan hal yang sama. Saraf mata ibu rusak permanen. Ia menggeleng pelan, menatap langit-langit. Ya Tuhan, kalau benar pria itu hanya orang gila, tolong jauhkan dari kami. Tapi kalau ada sedikit saja keajaiban dalam dirinya, aku mohon, tunjukkan padaku. Maya menutup buku catatan itu dan menatap keluar jendela. Di balik tirai hujan, jauh di bawah sana, seseorang sedang berjalan di tepi jalan, basah kuyup, tapi tetap membawa bungkusan kecil di tangannya. Langkahnya mantap, menembus air yang menggenang. Wajahnya menghadap langit, dan dari bibirnya terdengar kalimat pelan. Allah, tolonglah, beri aku kekuatan untuk menepati janjiku pada wanita itu. Pagi itu langit masih lembab. Sisa hujan malam tadi meninggalkan embun di dedaunan dan aroma tanah yang kuat. Di halaman rumah Maya, burung-burung kecil berkicau di dahan pohon mangga. Suasana terlihat tenang, tapi hati Maya tidak. Ia tidak bisa tidur semalaman, memikirkan hal yang ia lakukan kemarin, membiarkan pria asing datang dan mengobati ibunya. Ia berjalan ke ruang tengah. Ibu sudah duduk di sofa, memakai selimut di kakinya.
Kain putih di matanya masih terpasang. Maya mendekat perlahan. Ibu, masih hangat di mata. Ibu tersenyum samar. Iya, nak. Hangatnya lembut. Seperti ada yang menyapa dari dalam. Maya duduk di lantai di depan ibunya, menatap wajah itu lama. Ia tahu betul wajah ini. Wajah yang dulu penuh cahaya dan semangat, kini mulai menua bersama waktu dan kehilangan penglihatan. Ibu, kalau nanti tidak ada hasil, jangan kecewa, ya, ucap Maya pelan. Aku hanya takut orang itu menipu. Ibu tidak kecewa, nak, jawabnya tenang. Tapi entah kenapa, waktu dia menyentuh kain di mataku kemarin, ibu merasa damai. Seperti ada cahaya kecil yang bergetar di balik kelopak mata ini. Maya menggenggam tangan ibunya, diam beberapa saat. Ia ingin percaya, tapi logikanya menolak. Dan belum sempat ia melanjutkan bicara, suara ketukan lembut terdengar dari arah depan. Maya menoleh. Pembantu datang dari dapur, mengintip lewat jendela. Non Maya, pemuda itu datang lagi. Maya menarik napas dalam-dalam, lalu bangkit. Baik, suruh masuk. Galih melangkah masuk pelan. Rambutnya agak basah oleh embun pagi. Bajunya tetap sederhana, tapi bersih. Di tangannya, ada bungkusan kecil lagi. Kali ini terikat rapi dengan kain putih dan daun kering di atasnya. Ia menunduk sopan kepada Maya dan ibunya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Dokter. Selamat pagi, Nak Galih. Sapa ibu lembut. Maya hanya mengangguk dingin. Galih membuka bungkusan itu perlahan. Di dalamnya ada ramuan berwarna hijau lembut, sedikit cair, dan aroma herbal yang segar seperti dedaunan yang baru diremas. Saya akan meneteskan sedikit di kain baru ini, lalu menempelkannya di mata ibu. Hari ini bahan ramuannya berbeda dari kemarin. Ada daun yang saya ambil langsung dari pegunungan. Maya mengerutkan kening. Pegunungan. Iya, jawab Galih sambil tetap menyiapkan ramuan. Setelah hujan semalam, daun itu tumbuh lagi. Saya menunggu hujan untuk memetiknya. Air hujan punya kekuatan alami. Ia membawa kehidupan baru pada daun itu. Maya tidak menjawab. Ia hanya memperhatikan setiap gerakannya. Semua yang dilakukan Galih terlihat tenang dan rapi. Tidak ada gerakan berlebihan. Setiap langkah seolah dihafalnya dengan hati. Setelah siap, Galih mendekat ke arah ibu. Ibu, saya akan ganti kainnya, ya? Ibu mengangguk pelan. Galih melepas kain lama dengan hati-hati. Lalu menempelkan kain baru yang sudah diberi ramuan. Aroma segar memenuhi ruangan, bercampur dengan embun pagi yang masuk dari jendela. Ibu menarik napas dalam-dalam. Rasanya lebih sejuk dari kemarin. Itu tanda bagus, Bu, ucap Galih lembut. Artinya mata ibu mulai menerima kesejukan alami dari ramuan ini. Maya berdiri diam. Dalam hatinya, ia ingin memotret setiap detik ini, agar ia bisa membuktikan nanti, apakah semua ini benar atau hanya hayalan. Setelah selesai, Galih menatap Maya. Besok, tolong jangan biarkan kain ini lepas. Kalau terasa berat di kepala, biarkan saja. Itu bagian dari prosesnya. Maya menatapnya datar. Kau tahu apa tentang proses penyembuhan mata? Kau bahkan bukan dokter. Galih tersenyum kecil. Saya memang bukan dokter. Tapi saya tahu satu hal yang sering lupa oleh manusia. Tidak semua yang sembuh berasal dari obat. Kadang, doa dan niat yang tulus juga membawa kesembuhan. Maya terdiam. Kata-kata itu seperti menampar hatinya. Ia ingin membantah, tapi suaranya tidak keluar. Galih kemudian membungkuk sopan, lalu berkata, "Kalau begitu saya pamit dulu. Nanti sore saya datang lagi untuk melihat perkembangannya." Ia berjalan keluar tanpa tergesa. Maya mengikuti dengan pandangan. Langkahnya selalu pelan, tapi pasti. Seperti orang yang tahu kemana harus pergi. Siang itu, langit mulai cerah. Matahari muncul malu-malu dari balik awan. Maya duduk di taman belakang rumah sambil membuka catatan ibunya. Ia menulis, hari kedua terapi. Pasien merasa lebih tenang,
Tidak ada reaksi negatif. Ia menutup buku itu pelan. Terapi. Batinnya sinis. Ia bahkan tidak tahu apakah pantas menyebutnya begitu. Tapi entah kenapa, ia tidak sanggup lagi menyebut Galih orang gila. Ada sesuatu pada caranya bicara, pada matanya yang lembut, pada kesungguhannya yang aneh, yang membuat Maya mulai ragu pada keyakinannya sendiri. Sore menjelang. Langit berubah jingga, dan tepat seperti janjinya, Galih datang lagi. Ia membawa botol kecil berisi cairan bening dan seikat bunga kering. "Ibu," katanya lembut, "hari ini saya hanya akan menambahkan uap dari bunga ini agar mata ibu tidak lelah." Maya memperhatikan saat Galih menyiapkan semangkuk air hangat dan meneteskan beberapa tetes cairan itu. Aroma bunga segera memenuhi udara, menenangkan, lembut, dan terasa seperti menyingkirkan gelap di ruangan. Galih menunduk di depan ibu, meniup uap itu perlahan ke arah wajahnya. Mata ibu masih tertutup kain, tapi senyumnya mengembang. Rasanya seperti sedang di taman. Ada wangi bunga melati. Galih menatap Maya. "Itu wangi melati putih, Bu Dokter. Bunga yang selalu saya gunakan untuk orang-orang yang kehilangan cahaya." Maya menelan ludah. "Apa maksudmu, kehilangan cahaya?" "Orang-orang yang sudah lama hidup dalam kegelapan, baik mata maupun hati." Kalimat itu menggema lama di kepala Maya. Ia menatap ibunya yang masih diam dengan senyum lembut. Untuk pertama kalinya setelah setahun, wajah ibunya tampak tenang. Tidak ada gelisah, tidak ada kesedihan yang biasa ia lihat setiap malam. Galih berdiri. "Besok pagi, saya akan datang lebih awal. Hari ketiga akan jadi hari penting." "Kenapa penting?" tanya Maya pelan. "Karena mulai besok, cahaya pertama akan mengetuk matanya." Maya memandang wajah Galih lama, berusaha membaca apa yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Tapi mata pria itu tenang, jernih, dan tidak ada sedikit pun keraguan di sana. Galih pamit dengan sopan. Ketika pintu tertutup, Maya bersandar di tembok, menatap kosong ke arah jendela. Dalam hatinya, ia masih ingin menolak semua yang ia lihat. Tapi sesuatu mulai berubah. Ia tidak tahu apakah itu harapan, atau hanya takut kehilangan harapan yang terakhir. Malam datang perlahan. Ibu tertidur di kamar, sementara Maya duduk di teras dengan segelas teh hangat. Hujan kecil turun lagi, membasahi daun-daun di halaman. Dari kejauhan, terdengar suara adzan Isya yang lembut. Maya menatap langit yang gelap dan berdoa lirih. "Ya Tuhan, aku tidak tahu siapa Galih. Aku tidak tahu dari mana dia datang. Tapi kalau benar dia membawa niat baik, maka jagalah dia. Dan jika semua ini hanya ujian, tolong kuatkan hatiku." Angin malam berhembus pelan. Di jalan kecil depan rumah, samar-samar terlihat sosok pria berjalan di bawah hujan dengan membawa tas kain di pundaknya. Langkahnya tak tergesa, tapi mantap. Galih menatap langit, dan dengan suara pelan yang nyaris tertelan hujan, ia berucap, "Allah, jangan biarkan cahaya itu padam sebelum waktunya." Pagi itu langit berwarna biru pucat. Udara masih basah oleh sisa embun malam. Dari jendela kamar, Maya bisa melihat daun-daun mangga bergerak perlahan diterpa angin. Rumahnya tenang, hanya terdengar suara burung kecil yang sesekali hinggap di pagar besi. Namun di dada Maya, ada sesuatu yang berbeda, perasaan yang sulit dijelaskan, seperti jantungnya tahu akan ada hal penting terjadi hari ini. Ia masuk ke kamar ibunya. Sinar matahari menembus tirai dan jatuh lembut ke wajah wanita tua yang masih duduk di ranjang tidurnya. Kain putih yang menutup matanya tampak sudah agak kering. Maya mendekat dan menyentuh bahu ibunya dengan lembut. "Ibu, pagi sudah datang," katanya pelan. Ibu tersenyum samar. "Aku bisa merasakannya. Udara pagi ini terasa hangat." Maya duduk di samping kursi roda. Ia diam, memperhatikan wajah ibunya yang tampak lebih segar. Ada sedikit rona di pipi yang tidak ada beberapa hari lalu. Hatinya ingin percaya bahwa semua ini adalah tanda baik, tapi pikirannya terus melawan. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Ibu yakin tidak apa-apa dengan ramuan itu?" Ibu mengangguk pelan. Ibu tidak tahu apa yang Galih lakukan,
Tapi setiap kali ia datang, hati ibu terasa tenang. Seperti ada harapan baru. Maya terdiam. Kata, harapan, terasa berat di telinganya. Ia sudah terlalu lama hidup di antara harapan dan kecewa. Tapi saat menatap wajah ibunya pagi itu, entah kenapa, ia juga mulai merasakan sedikit hangat di dada. Sekitar pukul 9 pagi, suara langkah terdengar dari halaman. Ketukan lembut kembali terdengar di pintu depan. Maya menoleh ke arah pembantu yang segera berlari membuka. "Non, pemuda itu sudah datang." Galih masuk dengan langkah pelan seperti biasa. Kali ini ia membawa sebuah kendi tanah liat kecil yang tertutup kain. Wajahnya tampak segar meski sinar matahari sudah mulai terik. "Selamat pagi, Bu." "Selamat pagi, Bu Dokter." Ibu tersenyum. "Pagi, Nak Galih." Maya mengangguk, tapi masih menjaga jarak. "Apa yang kamu bawa hari ini?" Galih mengangkat kendi itu pelan. "Air dari mata air yang muncul hanya setelah hujan pertama turun di gunung tempat saya tinggal. Saya biasa menggunakannya untuk orang-orang yang kehilangan penglihatan." Maya menatap benda itu curiga. "Air dari gunung? Kau yakin aman?" Galih tersenyum tipis. "Lebih dari aman. Saya sudah memakainya sejak kecil, saat ibu saya hampir kehilangan penglihatannya karena kecelakaan." Kata ibu membuat Maya tertegun sesaat. Tapi ia tidak menanggapi lebih jauh. Galih kemudian membuka kendi itu. Uap lembut keluar, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Ia menuang sedikit ke dalam mangkuk kecil, lalu meneteskan beberapa tetes cairan bening dari botol kecil lainnya. "Campuran air ini dengan ramuan dari daun kemarin akan membantu membuka jalan bagi cahaya," ucapnya tenang. Maya memperhatikan setiap gerakannya. Kali ini, bahkan ia tidak bicara apa-apa. Ada sesuatu pada cara Galih bekerja yang membuat Maya ingin melihat sampai akhir. Semua langkahnya dilakukan dengan perlahan, seperti ritual yang penuh penghormatan. Galih mengambil kain bersih, mencelupkannya ke air hangat itu, lalu menempelkannya di atas kain putih yang menutup mata ibu. Tangannya bergetar sedikit, seolah menahan sesuatu yang sakral. "Ibu, tahan napas sebentar. Saya akan meneteskan air di sekitar pelipis dan bawah mata," katanya lembut. Ibu menurut. Beberapa tetes air jatuh ke kulitnya. Tidak terasa perih, hanya dingin dan menenangkan. Lalu Galih menangkupkan kedua tangannya, berdoa pelan dengan mata terpejam. Tidak ada mantra aneh, hanya kalimat sederhana yang terdengar seperti bisikan tulus. "Ya Allah, jangan ambil cahaya dari orang yang mencintai, tapi pindahkan cahaya itu ke tempat yang hilang." Maya tertegun. Doa itu begitu lembut. Tidak seperti yang ia bayangkan dari pria yang tampak seperti pengemis. Ia menatap wajah Galih yang khusyuk. Ada sesuatu di sana yang membuat Maya tidak sanggup menatap lama-lama. Beberapa menit berlalu. Galih perlahan membuka matanya. "Sudah, hari ini cukup." Ia berdiri, lalu menatap Maya dan ibunya bergantian. "Mulai malam nanti, mungkin akan terasa panas di mata. Jangan takut." Itu tanda saraf mata mulai bereaksi. Maya mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak membantah. Ia hanya menatap Galih lama, mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pria ini. Tapi Galih hanya tersenyum sopan lalu berpamitan. "Saya akan datang lagi besok pagi." Cahaya pertama biasanya muncul di hari keempat. Setelah ia pergi, ruangan menjadi hening. Hanya ada suara jam dinding berdetak. Ibu menoleh ke arah Maya. "Nak, tangan anak itu lembut sekali." Saat ia menempelkan kainnya, ibu merasa seperti disentuh cahaya. Maya menelan ludah. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menatap wajah ibunya yang kini terlihat lebih hidup, lebih segar. Dalam hatinya, mulai tumbuh rasa penasaran yang bercampur dengan harapan kecil yang ia takutkan sendiri. Sore harinya, Maya duduk di taman belakang rumah. Ia membuka catatan kecil, menulis hasil pengamatan sederhana. Hari ketiga, pasien tampak lebih segar, denyut nadi normal, tidak ada reaksi alergi. Pasien melaporkan rasa sejuk dan tenang. Ia berhenti menulis.
Matanya menatap kosong pada kalimat terakhir. Kata, tenang, terasa asing di rumah itu setelah sekian lama. Ia menutup buku, lalu berdiri menatap langit. Cahaya matahari sore menembus sela-sela daun, membuat bayangan halus di wajahnya. Ia mengingat doa Galih pagi tadi. Kalimat sederhana tapi menusuk. Jangan ambil cahaya dari orang yang mencintai. Entah kenapa, kata itu membuat dadanya hangat. Mungkin karena ia tahu, selama ini ia tidak hanya berjuang sebagai dokter, tapi juga sebagai anak yang takut kehilangan cinta terakhirnya di dunia. Maya menatap pintu rumah. Di dalam sana, ibunya duduk diam di kursi roda, tapi bibirnya tampak bergerak pelan, seperti sedang berdoa. Maya mendekat. Ibu sedang apa? Ibu sedang mengingat suara itu. Jawab ibunya lembut. Suara siapa? Suara yang menyembuhkan. Suara yang membuat hati ibu ingin melihat dunia lagi. Maya terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya memeluk bahu ibunya dari belakang. Dan di pelukan itu, untuk pertama kalinya setelah setahun, ia menangis tanpa tahu kenapa. Antara haru, takut, dan rindu pada cahaya yang pernah hilang. Malam turun. Hujan kecil kembali mengguyur. Di kamar ibunya, aroma ramuan herbal masih tercium samar. Ibu sudah tertidur. Napasnya teratur. Maya duduk di tepi ranjang, menatap wajah itu lama. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Kelopak mata ibunya bergerak pelan di balik kain, seperti ada getaran di bawahnya. Ibu? Panggil Maya pelan. Tapi ibunya tetap tertidur. Namun gerakan kecil itu terus terjadi. Maya menahan napas. Tangannya menyentuh lembut ujung kain putih itu. Bukan hangat karena suhu tubuh, tapi seperti ada sinar kecil di baliknya. Ia mundur pelan. Jantungnya berdegup cepat. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi di hati kecilnya, ada bisikan lembut. Sesuatu sedang bangkit dari kegelapan itu. Dan malam itu, di luar rumah, jauh di bawah guyuran hujan, Galih berdiri di bawah pohon besar, menatap arah rumah Maya. Tangannya terangkat pelan, seolah mengirim doa tanpa suara. Allah, jadikan hari esok sebagai awal cahaya bagi mata itu. Fajar baru saja naik di ufuk timur. Suara adzan subuh masih menggema lembut di kejauhan. Embun menempel di kaca jendela, menimbulkan bias cahaya lembut saat sinar matahari pertama menembusnya. Di rumah kecil itu, suasana masih sunyi. Namun di kamar belakang, seorang wanita tua perlahan membuka mata di balik kain putih yang menutupinya. Ibu menggerakkan jari tangannya pelan. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Hangat, lembut, dan ada getaran aneh di sekitar matanya. Seperti ada kehidupan baru yang tumbuh di sana. Ia menyentuh kain putih itu, tapi segera menurunkan tangannya lagi, takut merusak apapun yang sedang terjadi. Dari luar kamar, langkah Maya terdengar mendekat. Pintu dibuka perlahan, dan kepala Maya muncul dengan wajah sedikit mengantuk. Ibu, sudah bangun? Iya, nak. Sejak tadi fajar. Masih terasa hangat di mata. Sekarang tidak terlalu hangat, tapi anehnya, ibu bisa merasakan cahaya. Maya terhenti di tempat. Cahaya. Ibu mengangguk pelan. Ibu tahu mata ini masih tertutup, tapi di baliknya ada terang yang menembus, seperti ada sesuatu di luar sana yang berkilau. Maya menatap ibunya lama, berusaha memahami. Ia tahu kadang pasien buta bisa merasakan perubahan tekanan cahaya, tapi kata-kata ibunya terasa berbeda. Ibu tidak sedang berhayal. Suaranya penuh keyakinan. Ibu yakin. Ibu tersenyum kecil. Maya, seumur hidup ibu tahu mana gelap dan mana terang. Dan sekarang ada cahaya yang lembut, seperti sinar pagi yang menembus daun. Maya menggenggam tangan ibunya. Jantungnya berdetak cepat. Belum sempat ia membalas kata-kata itu, suara ketukan terdengar dari depan rumah. 3 kali. Perlahan. Pasti. Ia tahu suara itu. Maya segera berjalan ke ruang tamu. Ia membuka pintu, dan benar saja, pria itu sudah berdiri di depan rumah. Rambutnya agak basah oleh embun. Bajunya masih lusuh tapi bersih. Di tangannya,
Ia membawa kantong kecil dari kain putih. "Selamat pagi, Bu Dokter." Maya menatapnya. Kali ini tanpa marah, tanpa sinis. "Kau datang lebih pagi dari biasanya. Karena hari ini adalah hari yang penting." "Hari penting?" "Iya," jawab Galih dengan tenang. "Hari di mana cahaya pertama mulai masuk." Maya menahan napas sejenak. Ia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Galih lalu melangkah masuk tanpa banyak bicara. Ibu jalan perlahan dan duduk di sofa, menunggu. Senyum kecil menghiasi wajahnya. "Pagi, Nak Galih," sapa ibu lembut. Ibu sudah merasakan cahaya sejak subuh. Galih berhenti di depan ibu. Matanya menatap penuh rasa haru. "Itu tanda yang baik, Bu." Cahaya sudah mulai mengetuk dari dalam. Ia menaruh kantong kecil itu di meja. Dari dalamnya, keluar aroma dedaunan segar bercampur wangi bunga melati. "Ini ramuan terakhir sebelum kain penutup itu dibuka," ucap Galih sambil menatap Maya. "Hari ini saya tidak akan menempelkan ramuan baru. Saya hanya akan meneteskan air ini di ujung kelopak mata, agar jalan cahaya terbuka sepenuhnya." Maya menelan ludah. Ia masih tidak percaya, tapi bagian kecil dalam hatinya mulai menerima bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan. "Baik," katanya singkat. Galih mengambil mangkuk kecil, meneteskan air bening ke atas kain putih di mata ibu. Ia tidak bicara apapun, hanya menunduk khusyuk, seperti orang yang sedang berdoa. Suasana di ruangan itu begitu tenang. Bahkan suara jam dinding pun terdengar pelan, seakan ikut menunggu sesuatu. Setelah beberapa menit, Galih beranjak berdiri. "Sudah cukup," katanya dengan suara rendah. "Sekarang biarkan ramuan ini bekerja sendiri sampai sore." Maya ingin bertanya banyak hal, dari mana air itu berasal, kenapa ia yakin sekali. Tapi sebelum sempat membuka mulut, ibunya berkata pelan, "Maya, kamu merasakan sesuatu?" Maya menoleh. "Merasa apa, Bu?" Ibu mendengar sesuatu, suara seperti desir angin, tapi datang dari dalam kain ini. Lembut sekali, seperti cahaya yang bergerak. Galih menatap Maya. Itu tanda bahwa saraf mata mulai bereaksi. Tubuhnya sedang mengingat kembali warna dunia. Maya menatap ibunya, lalu menatap Galih. Ada sesuatu yang bergetar di dalam dadanya. Selama ini, dunia Maya dipenuhi angka, hasil tes, dan logika. Tapi kini, di hadapannya, sesuatu sedang bekerja yang tak bisa ia ukur dengan alat apapun. Waktu berlalu. Hari itu berjalan lebih lambat dari biasanya. Maya terus memperhatikan ibunya dari dekat. Kadang ibu tersenyum, kadang mengerang pelan karena rasa hangat di sekitar mata. Tapi setiap kali ia mengerang, Galih berkata lembut, "Itu prosesnya. Cahaya sedang membuka pintu." Menjelang sore, udara menjadi lembut. Angin berhembus pelan membawa aroma hujan jauh dari arah gunung. Galih duduk di kursi depan, memejamkan mata sambil berdoa. Maya duduk di sampingnya, diam. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi kata-kata tertahan di tenggorokan. Hingga akhirnya, suara ibunya memecah keheningan. "Galih, Maya." Suara itu pelan, tapi jelas. Keduanya segera masuk ke kamar. Ibu duduk diam. Wajahnya menghadap ke arah jendela yang masih tertutup tirai. Tirai itu terbuka sedikit. Tanya ibu tiba-tiba. Maya terkejut. "Ibu, bagaimana bisa tahu tirainya terbuka?" Ibu mengerutkan dahi. "Karena aku bisa merasakan cahaya yang lebih kuat datang dari arah sana." Maya menatap Galih. Wajahnya tegang. Galih hanya tersenyum pelan. "Itu cahaya pertama," katanya lirih. Ia belum bisa melihat bentuk, tapi ia sudah bisa mengenali arah terang. Air mata Maya jatuh seketika. Ia menatap ibunya dengan perasaan yang campur aduk antara haru dan takut percaya. Ibu benar-benar merasakannya. "Iya, Nak," seperti mata yang lama tertidur, kini mulai bangun perlahan. Maya menutup mulutnya, menahan tangis. Ia memalingkan wajah agar ibunya tidak melihat air matanya. Sementara Galih masih berdiri di tempat yang sama, menundukkan kepala. Ia tidak berbicara apapun,
hanya berdoa dalam diam. Sore itu, untuk pertama kalinya sejak setahun lalu, rumah itu terasa berbeda. Udara di dalamnya tidak lagi berat. Heningnya tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan di setiap sudutnya. Sesuatu yang hampir terlupakan. Harapan. Malam hari, ketika semua sudah tenang, Maya duduk sendirian di teras. Angin lembut menyentuh wajahnya. Di tangannya, ia memegang catatan kecilnya. Ia menulis perlahan. Hari keempat, pasien mulai merasakan arah datangnya cahaya. Reaksi tubuh baik. Suasana hati tenang. Tidak ada nyeri atau panas. Ia menatap tulisan itu lama, lalu tersenyum. Hatinya yang dulu dingin kini mulai hangat lagi. Ia merasa hidupnya perlahan berubah arah. Di kejauhan, di bawah cahaya bulan, Galih berjalan pelan meninggalkan rumah itu. Ia tidak menoleh ke belakang, hanya berucap lirih dalam langkahnya. Allah, terima kasih. Hari pertama cahaya telah lahir. Dan malam itu, di balik tirai jendela, ibu masih berdiri di jendela kamarnya sambil menatap ke arah sinar bulan yang samar ia rasakan menembus matanya. Ia berbisik pelan. Maya, ibu bisa merasakan warna. Mentari baru muncul di ufuk timur. Sinar hangatnya menembus dedaunan yang masih basah oleh embun. Di halaman kecil rumah itu, udara terasa segar dan bersih. Burung-burung berkicau riang, seolah tahu bahwa hari itu akan membawa sesuatu yang berbeda. Maya terbangun lebih pagi dari biasanya. Ia tidak tahu kenapa, tapi sejak ibunya berkata bisa merasakan arah cahaya kemarin, dadanya terus berdebar setiap kali membuka mata. Ada rasa takut, ada juga harapan yang tumbuh seperti bunga kecil di musim hujan. Ia segera menuju kamar ibunya. Di sana, wanita tua itu sudah duduk tenang di kursi roda, wajahnya menghadap ke jendela. Kain putih masih menutup matanya, tapi senyumnya hari ini terasa lebih hidup. Selamat pagi, Ibu. Sapa Maya pelan. Ibu mengangguk. Pagi, Nak. Udara hari ini terasa terang sekali. Maya terdiam sejenak. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Ibu masih merasakan hangat di mata. Sedikit, tapi bukan hangat yang perih. Nak, seperti ada tangan lembut yang menyentuh dari dalam, memanggil mata ini untuk bangun. Maya menarik kursi dan duduk di samping ibunya. Ia menggenggam tangan wanita itu, menatap wajahnya lama. Ibu, Maya takut berharap. Ibu tersenyum, mengelus punggung tangan anaknya. Harapan tidak pernah salah. Nak, yang salah hanya bila kita berhenti percaya bahwa keajaiban bisa datang pada siapa saja. Maya menunduk. Ia tidak menjawab. Tapi kata-kata itu menancap di dadanya seperti cahaya pertama di pagi buta. Sekitar jam 9, suara ketukan lembut kembali terdengar dari depan rumah. Maya tahu, tanpa perlu melihat, siapa yang datang. Ia membuka pintu perlahan. Galih berdiri di sana, masih dengan baju lusuhnya, tapi wajahnya tampak cerah. Di tangannya ada wadah kecil dari kayu. Selamat pagi, Bu Dokter. Pagi, jawab Maya pendek. Bagaimana kondisi ibu? Ibu bilang masih merasa hangat di mata, jawab Maya pelan. Dan katanya bisa merasakan arah cahaya. Galih tersenyum lembut. Itu kabar baik. Hari ini kita tidak lagi menunggu cahaya. Hari ini, kita menyambutnya. Kalimat itu membuat Maya menatapnya heran. Maksudmu? Jika Allah mengizinkan, hari ini akan menjadi hari di mana matanya benar-benar terbuka. Dada Maya tiba-tiba bergetar keras. Ia tidak ingin percaya sepenuhnya, tapi tidak juga bisa menolak kemungkinan itu. Ia hanya mengangguk kecil, lalu membiarkan Galih masuk. Di ruang tengah, ibu sudah menunggu. Selamat pagi, Nak Galih. Pagi, Bu. Jawabnya sopan. Hari ini mungkin sedikit berbeda dari hari-hari sebelumnya. Mungkin ibu akan merasa silau, tapi tolong jangan panik. Galih menaruh wadah kayu itu di meja. Isinya cairan bening dengan sedikit kilau kekuningan di permukaannya. Aromanya lembut, seperti perpaduan antara daun muda dan air mata air. Ini air terakhir yang saya bawa.
ucapnya. Saya menyebutnya air kehidupan. Tidak dijual, tidak bisa dibeli. Hanya diberikan oleh orang-orang yang ikhlas. Maya menatap cairan itu. Dari mana kau mendapatkannya? Galih menatapnya. Suaranya rendah. Dari tempat yang jauh. Tempat di mana ibuku dulu berdoa agar aku tidak kehilangan penglihatanku. Kalimat itu membuat Maya terdiam. Ia menatap wajah Galih. Tapi pria itu sudah berjongkok di depan ibunya, menyiapkan kain baru. Setelah berdoa pelan, Galih meneteskan air itu ke atas kain putih yang sudah menutupi mata ibu. Ia lalu menempelkan tangan di atasnya dan menunduk lama. Suara di ruangan mendadak hening. Hanya terdengar napas mereka yang teratur, dan detak jam yang terasa seperti mengikuti degup jantung Maya. Beberapa menit kemudian, Galih membuka matanya. Sudah, katanya tenang. Biarkan air ini bekerja sendiri. Ibu tersenyum. Rasanya sejuk, nak, tapi kuat, seperti cahaya menembus kulit. Itulah tanda bahwa cahaya sedang menuntun mata ibu untuk terbuka, jawab Galih pelan. Ia berdiri, menatap Maya dalam. Bu dokter, hari ini jangan biarkan ibu terkena cahaya langsung dulu. Tutup tirai, biarkan matanya beristirahat. Malam nanti, saat bulan naik, kita akan tahu hasilnya. Maya mengangguk. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hari berjalan pelan. Maya terus berada di dekat ibunya. Setiap kali memandang wajah wanita itu, hatinya seperti bergetar. Wajah itu begitu damai. Tidak ada rasa sakit, tidak ada beban. Hanya ketenangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sore datang. Cahaya jingga menyelimuti langit. Ibu tertidur tenang di kursi roda, sementara Maya duduk di lantai, memandangi wajahnya. Di luar, burung-burung mulai kembali ke sarang. Semua terasa damai, tapi di dalam hati Maya ada debar yang tak bisa hilang. Kalau ini gagal, batinnya berbisik. Aku tak tahu apakah bisa melihat harapan lagi. Namun di saat bersamaan, suara lembut dari dalam hati seolah menjawab, kalau ini berhasil, maka hidupmu tidak akan sama lagi. Malam tiba. Langit jernih. Bulan tampak bulat sempurna. Angin malam masuk lewat celah jendela, membawa aroma bunga melati dari taman belakang. Galih datang tepat waktu. Ia mengetuk pintu 3 kali, seperti biasa. Maya membukanya tanpa bicara. Wajahnya tegang. Sudah siap? Tanya Galih lembut. Maya hanya mengangguk. Mereka masuk ke kamar. Ibu sudah duduk tegak, seperti sedang menunggu. Wajahnya tenang, senyum lembut menghiasi bibirnya. Ibu sudah siap? Tanya Galih. Ibu mengangguk. Sudah, nak. Galih berdiri di depan, menatap Maya. Bu dokter, tolong buka tirai perlahan. Maya berjalan ke jendela. Dengan tangan yang gemetar, ia menarik tali tirai. Cahaya bulan masuk perlahan, jatuh lembut di wajah ibunya. Sekarang, kata Galih pelan, saya akan lepaskan kainnya. Ruang itu begitu hening, seolah seluruh dunia ikut menahan napas. Galih menunduk, membuka ikatan kain putih dengan gerakan hati-hati. Serat kain bergerak pelan, dan bau ramuan masih samar tercium. Saat kain terlepas, mata ibu masih tertutup rapat. Galih menatap Maya, lalu berkata lirih, biarkan matanya membuka sendiri. Waktu seolah berhenti. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Lalu, perlahan kelopak mata itu bergerak. Sedikit demi sedikit, cahaya bulan menyentuh bola matanya. Maya memegangi mulutnya, menahan napas. Ibu. Suaranya hampir tidak terdengar. Dan tiba-tiba, 2 butir air mata jatuh dari sudut mata wanita tua itu. Ia membuka matanya perlahan. Bola matanya yang dulu kosong kini bergetar, menangkap bayangan cahaya bulan yang lembut. Maya menahan tangis. Ibu. Ibu bisa lihat. Ibu menatap ke arah cahaya yang menembus jendela, lalu ke arah suara anaknya. Air matanya jatuh lagi, membasahi pipi. Maya. Cahaya itu indah sekali. Ibu bisa lihat, nak. Tangis Maya pecah seketika.
Ia berlutut di depan ibunya, memeluk lutut wanita itu sambil menangis dalam haru. Sementara Galih berdiri diam di sisi mereka, menatap dengan senyum lembut dan mata berkaca-kaca. Malam itu, cahaya yang hilang setahun lalu kembali ke rumah itu. Bukan hanya di mata sang ibu, tapi juga di hati Maya yang selama ini tertutup oleh logika dan rasa takut. Beberapa menit berlalu dalam tangis bahagia. Ibu menatap wajah anaknya untuk pertama kali setelah setahun lamanya. Ia mengelus pipi Maya, berkata pelan, "Maya, anak ibu, kenapa kamu terlihat lebih kurus dari terakhir kali ibu lihat?" Maya hanya bisa menangis dan memeluk ibunya erat. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Malam ini adalah malam di mana Allah benar-benar menunjukkan keajaiban. Dan di sudut ruangan, Galih menatap mereka dalam diam. Ia menundukkan kepala, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, Allah, karena Engkau izinkan aku menepati janji itu." Malam yang begitu panjang akhirnya berganti. Langit pagi tampak bersih, tanpa sehelai awan pun. Burung-burung beterbangan di atas atap rumah, berkicau seolah menyanyikan syukur. Di dalam rumah kecil itu, suasana yang dulu sering hening kini terasa penuh kehidupan. Ibu duduk di kursi roda di dekat jendela. Wajahnya cerah, matanya terbuka lebar, masih tampak sedikit berair, tapi kini hidup dan bersinar. Di depannya, Maya duduk bersimpuh di lantai sambil memegang tangan ibunya. Air mata masih mengalir di pipinya, tapi kali ini bukan karena sedih. Ibu benar-benar bisa lihat wajah Maya. Suara Maya bergetar. Ibu tersenyum lebar, menatap wajah putrinya lama sekali, seperti ingin menghafal setiap garis di sana. "Ya, Nak, ibu bisa melihatmu lagi. Wajahmu, senyummu, bahkan mata lelahmu semuanya terlihat jelas." Maya menunduk, menahan tangis bahagia. Ia memeluk lutut ibunya erat-erat. "Allah, aku tak tahu harus berbuat apa lagi, Bu. Ini seperti mimpi." Ibu mengelus rambut Maya lembut. "Kalau ini mimpi, ibu tak mau bangun lagi." Suasana di ruangan itu penuh haru. Embun yang menempel di kaca jendela memantulkan cahaya lembut pagi, seperti ikut tersenyum menyaksikan keajaiban itu. Galih berdiri di dekat pintu, diam, hanya menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak lega, seperti seseorang yang akhirnya menepati janji lama. Ibu menoleh ke arahnya. "Nak Galih." Galih mendekat perlahan. "Iya, Bu." Ibu menggenggam tangannya. "Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin ibu tak akan pernah melihat wajah anakku lagi." Galih menunduk. "Saya hanya perantara, Bu. Yang menyembuhkan tetap Allah." Namun suaranya bergetar. Ia tidak bisa menyembunyikan haru yang menekan dadanya. Maya berdiri perlahan. Wajahnya masih dipenuhi air mata, tapi tatapannya berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kali ini bukan tatapan ragu, tapi rasa hormat yang tulus. "Galih," katanya pelan, "aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi apapun caramu, apapun asalmu, aku berutang nyawa pada kamu." Galih menatapnya lembut. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Bu Dokter." "Berhenti memanggilku begitu," Maya berbisik pelan, menatap mata Galih yang teduh. "Kau lebih dari sekadar orang biasa." Galih hanya tersenyum. Namun sebelum Maya sempat berkata lebih jauh, ibunya memotong. "Maya, semalam kamu berjanji sesuatu padanya. Ingat?" Suara itu membuat Maya terdiam kaku. Ia menatap ibunya, lalu menoleh ke Galih. Galih menunduk, tidak berkata apapun. Tapi sorot matanya seperti menyimpan sesuatu. Bukan permintaan, bukan harapan, tapi kenangan yang berat. "Ibu ingat," lanjut ibunya. "Kau bilang, kalau ibu sembuh, kau akan menikah dengannya." Maya tertegun. Pipi dan lehernya memanas. "Ibu, aku hanya berkata begitu karena aku marah waktu itu. Aku tidak sungguh-sungguh." Ibu tersenyum kecil. Tapi yang keluar dari hati yang marah kadang justru kata yang paling jujur. Galih segera berkata pelan, "Bu, jangan paksa Maya.
Saya tak mengharapkan apapun. Saya hanya ingin menepati janji saya pada seseorang. Janji pada siapa? Tanya Maya cepat. Galih terdiam. Matanya menerawang jauh, seperti sedang melihat masa lalu yang tidak bisa disentuh. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, pada seorang ibu yang kehilangan cahaya karena ulah saya sendiri. Maya terperanjat. Apa maksudmu? Galih menunduk. Ibu saya dulu seorang penjual jamu keliling. Suatu hari, saat saya masih remaja, saya memaksa ikut berjualan. Hujan turun, dan kami berteduh di bawah pohon. Saya melihat kilat besar, tapi saya tidak sempat menarik ibu saya. Petir menyambar dekat tempat kami berdiri. Ibu selamat, tapi matanya buta. Suara Galih pecah. Maya terpaku. Galih melanjutkan pelan. Sejak hari itu, saya bersumpah pada Allah, jika suatu hari ada orang lain yang kehilangan cahaya seperti ibu saya akan membantu mereka agar tidak hidup dalam kegelapan seperti beliau. Ibu Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dan apakah ibumu sudah sembuh sekarang, nak? Galih tersenyum pahit. Belum, Bu. Ibu saya sudah berpulang 3 tahun lalu. Tapi sebelum wafat, beliau berkata, Galih, jika suatu hari kamu berhasil mengembalikan cahaya seseorang, anggap itu hadiah untuk ibu. Seketika suasana di ruangan itu menjadi sunyi. Hanya terdengar suara angin yang meniup tirai jendela perlahan. Maya menutup mulutnya, menahan tangis yang tiba-tiba pecah. Ia tidak menyangka, pria yang sempat ia hina sebagai pengemis itu membawa luka sedalam itu di hatinya. Galih mengangkat wajah. Saya tidak datang ke sini karena ingin dibayar, atau karena janji itu. Saya datang karena setiap kali melihat wajah Ibu Maya, saya seperti melihat wajah ibu saya sendiri. Air mata Maya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia melangkah maju, lalu berdiri di depan Galih. Galih, suaranya pelan tapi tegas. Aku yang harus berterima kasih. Kau bukan hanya menyembuhkan mata ibuku, kau juga menyembuhkan hatiku yang selama ini buta oleh kesombongan dan kehilangan harapan. Galih menatapnya, terdiam. Di mata Maya, ada cahaya yang tidak sama seperti dulu. Bukan cahaya seorang dokter yang pintar, tapi seorang anak yang akhirnya mengerti arti keikhlasan. Ibu menatap keduanya dengan senyum lemah. Maya, nak, kadang Allah menurunkan pertolongannya lewat orang yang tidak kita duga. Maya berlutut di depan ibunya, memegang tangan wanita tua itu erat-erat. Benar, Bu. Aku yang bodoh. Aku menilai seseorang dari pakaiannya, dari uangnya, bukan dari hatinya. Galih menggeleng pelan. Tidak, Bu Dokter, saya justru berterima kasih. Karena lewat rasa tidak percayamu, saya bisa membuktikan bahwa keajaiban masih ada. Mereka bertiga terdiam lama. Hanya suara burung di luar yang terdengar. Menjelang sore, Galih bersiap pergi. Ia berdiri di depan pintu, menatap halaman yang diterpa sinar matahari jingga. Maya berjalan mendekat. Suaranya pelan. Galih, kau mau kemana? Saya sudah menepati janji saya. Sekarang waktunya saya pergi. Pergi? Kemana? Ke tempat lain, Bu Dokter. Masih banyak orang yang kehilangan cahaya. Mungkin Allah ingin saya bantu mereka juga. Maya menatapnya lama. Dadanya sesak. Ia tahu tidak punya hak untuk menahan pria itu. Tapi hatinya menolak melihatnya pergi. Kalau suatu hari aku ingin bertemu lagi. Galih tersenyum lembut. Kalau Allah mengizinkan, jalan kita akan dipertemukan kembali. Ia melangkah keluar perlahan. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menoleh sebentar ke arah Maya dan ibunya. Cahaya sore menimpa wajahnya, membuat siluetnya tampak hangat dan tenang. Jaga cahaya itu baik-baik, katanya lirih. Jangan biarkan gelap menutupinya lagi. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan rumah itu dengan langkah tenang dan ringan. Maya berdiri lama di ambang pintu, menatap punggung pria itu sampai hilang di ujung jalan. Air matanya kembali jatuh, tapi kali ini ia tidak merasa kehilangan. Ia tahu, cahaya yang diberikan Galih bukan hanya untuk ibunya, tapi juga untuk hatinya sendiri.
Ia menatap langit yang mulai berubah jingga, lalu berbisik pelan. Allah, tolong jaga dia, seperti dia telah menjaga cahaya kami. Dan di kejauhan, di jalan yang sunyi, Galih berjalan sambil tersenyum kecil, membawa kendi kosong yang kini tak berisi air, tapi membawa doa dari dua hati yang telah kembali menemukan terang. Beberapa hari telah berlalu sejak malam penuh keajaiban itu. Rumah Maya kini tak lagi sepi. Setiap pagi selalu ada tawa kecil dari ruang tengah, suara ibu yang kembali menyapa dunia, dan langkah Maya yang terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ibu sudah mulai berjalan dengan tongkat pandu yang dibelikan Maya. Walau penglihatannya belum sempurna, ia sudah bisa mengenali warna, bentuk, bahkan wajah anaknya yang dulu hanya bisa ia raba. Sementara Maya, setiap kali melihat senyum itu, hatinya selalu bergetar, seperti setiap pagi adalah hadiah baru yang dikirim oleh Allah. Namun ada satu hal yang tak pernah hilang dari pikirannya. Setiap kali Maya menatap jendela dan melihat sinar matahari pagi, hatinya selalu bertanya, di mana dia sekarang? Apakah masih di jalanan? Apakah masih membawa kendi tanah liat itu? Menolong orang-orang yang kehilangan cahaya? Ia sering membayangkan Galih berjalan di desa lain, mengetuk rumah seseorang dengan langkah pelan, membawa ramuan yang harum, dan menyentuh kehidupan lain dengan tangan penuh keikhlasan. Hari itu, Maya memutuskan untuk kembali bekerja di rumah sakit setelah cuti selama 2 minggu. Begitu ia masuk ruangannya, para perawat menyambutnya dengan wajah cerah. "Dokter Maya, kami dengar ibunda sudah sembuh." Maya tersenyum. "Iya, sudah jauh lebih baik. Allah luar biasa, Dok. Kami semua ikut bahagia." Namun salah satu perawat yang duduk di pojok tiba-tiba angkat bicara. "Oh ya, Dok, beberapa hari ini ada pria muda yang datang ke bagian administrasi. Bajunya lusuh, tapi katanya ingin mendaftar jadi relawan kesehatan. Ia bilang ingin membantu pasien-pasien miskin yang buta." Maya terdiam. Pria muda, lusuh. "Iya, katanya namanya Galih." Jantung Maya langsung berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, ia meninggalkan ruangannya dan berlari menuju bagian administrasi. Tapi saat sampai di sana, meja sudah kosong. "Maaf," tanya Maya pada petugas. "Apakah pria bernama Galih masih di sini?" Petugas menggeleng. "Dia baru saja pergi, Dok. Katanya mau ke panti sosial di luar kota. Tapi dia menitipkan sesuatu untuk Anda." Petugas itu mengambil amplop kecil berwarna coklat. Di atasnya tertulis dengan huruf sederhana, "Untuk Dokter Maya dan Ibu." Maya membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada secari kertas kecil dengan tulisan tangan yang rapi. "Bu Dokter, cahaya itu bukan hanya untuk dilihat, tapi juga untuk dibagikan. Jika suatu hari ada orang yang kehilangan harapan, tolong bantu mereka seperti aku dulu dibantu seseorang. Jangan cari aku. Jika Allah berkehendak, aku yang akan datang." Dan di bawah tulisan itu, ada 2 daun kering kecil yang pernah ia lihat di hari pertama Galih datang. Daun hijau dengan aroma khas, yang kini sudah berubah warna menjadi coklat, tapi masih menyimpan wangi lembut yang menenangkan. Maya menggenggam daun itu erat. Air matanya menetes di atas kertas. Ia menatap langit-langit rumah sakit yang putih bersih, lalu tersenyum samar. "Dia pergi membawa ketenangan," bisiknya. Beberapa minggu berlalu. Nama Galih mulai tersebar tanpa disengaja. Banyak pasien buta dari desa-desa sekitar datang ke rumah sakit Maya dan bercerita tentang seorang pemuda yang mengobati mereka tanpa meminta bayaran. "Ada pria sederhana, Bu Dokter," kata seorang ibu tua dengan suara parau. "Dia datang malam hari, bawa kendi kecil dan daun wangi. Setelah dia pergi, mataku yang dulu gelap mulai bisa melihat cahaya lampu." Cerita itu membuat bulu kuduk Maya meremang. Ia menatap pasien itu lama. Dalam hatinya, ia tahu, itu pasti Galih. Ia semakin yakin bahwa pria itu bukan orang biasa. Ia bukan sekadar pengobat jalanan, bukan juga orang yang ingin terkenal. Ia hanyalah seseorang yang menepati janji kepada Allah untuk menyebarkan cahaya ke tempat-tempat yang kehilangan harapan. Suatu sore, Maya mengajak ibunya berjalan di taman belakang rumah. Udara lembut,
Angin membawa aroma tanah basah, dan burung-burung melintas di langit jingga. "Ibu, lihat, bunga Kamboja itu sudah mekar lagi," kata Maya sambil menunjuk. Ibu menatap ke arah yang ditunjuk Maya. Matanya berair. "Iya, Nak. Indah sekali warnanya." Maya tersenyum. Dulu, waktu ibu buta, Maya selalu memetik bunga itu dan menaruhnya di meja agar rumah tetap wangi. Sekarang, ibu bisa melihat sendiri keindahannya. Ibu menggenggam tangan Maya. "Dan itu semua karena anak yang kamu hina dulu, Maya." Maya menunduk. Ia mengangguk pelan. "Iya, Bu. Aku tidak akan pernah melupakan Galih. Tapi yang lebih penting, aku tidak akan lupa bagaimana caranya mempercayai keajaiban." Mereka berjalan pelan di jalan setapak taman itu. Sinar matahari sore menyinari wajah keduanya dengan lembut. Malam tiba. Setelah ibunya tertidur, Maya duduk di depan jendela kamar dengan lampu redup. Di tangannya masih ada 2 daun kering dari galih yang kini ia simpan dalam bingkai kecil. Ia menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Galih, kalau kau masih di luar sana, tolong jaga dirimu. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Tapi aku berjanji, aku akan meneruskan cahaya yang sudah kau titipkan." Di luar rumah, langit malam dipenuhi bintang. Salah satunya bersinar lebih terang dari yang lain. Dan entah kenapa, Maya merasa bintang itu sedang menatapnya kembali. Beberapa hari kemudian, rumah sakit tempat Maya bekerja mendirikan klinik kecil di desa terpencil. Nama klinik itu diambil dari saran ibunya, Klinik Cahaya Galih. Maya menolak disebut pendirinya, tapi semua orang tahu siapa yang memulai gagasan itu. Setiap kali pasien datang, Maya selalu memberi nasihat lembut. "Percayalah pada Allah. Kadang keajaiban datang dengan cara yang tidak kita mengerti." Dan di suatu pagi yang tenang, ketika ia sedang menyiapkan obat untuk pasien, angin bertiup lembut dari jendela. Aroma wangi dedaunan melati menyelinap masuk. Maya berhenti menulis, tersenyum tipis, dan berbisik, "Terima kasih, Galih. Aku tahu itu tanda darimu." Hari berganti. Musim berubah. Namun kisah tentang dokter muda dan pria miskin yang menyembuhkan mata seorang ibu terus hidup dari mulut ke mulut. Tidak ada yang tahu di mana Galih kini berada. Tapi setiap kali seseorang menemukan kembali harapan di saat paling gelap, nama itu selalu disebut dengan penuh rasa syukur. Dan di rumah kecil di pinggir kota, Maya masih menatap setiap fajar dengan perasaan yang sama. Bukan lagi ketakutan akan kehilangan, melainkan keyakinan bahwa cahaya yang datang dari hati yang tulus tidak akan pernah padam. Pagi di rumah kecil itu kini selalu dimulai dengan suara ketawa pelan dari ruang tengah. Ibu sedang menyiram bunga, dan Maya sibuk menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng menyebar di udara, bercampur dengan wangi bunga kertas yang tumbuh di dekat jendela. "Ibu, jangan berdiri terlalu lama," ujar Maya sambil menaruh 2 piring di meja. Ibu tersenyum. "Tenang saja, Nak. Mata ibu sudah mulai terbiasa. Hari ini warnanya lebih jelas dari kemarin." Maya memandang ibunya dengan bahagia. "Allah memang baik, Bu. Setiap hari selalu memberi alasan untuk bersyukur." Ibu mengangguk pelan. Tapi kadang ibu merasa bersalah. "Kenapa?" "Karena kebahagiaan ini berasal dari penderitaan anak lain." Maya menatap ibunya bingung. Penderitaan anak lain? Ibu menarik napas panjang. Ibu bisa melihat wajah Galih waktu malam itu. "Maya." Saat dia menatapku, ibu tahu di balik senyum itu ada luka yang dalam. Ibu merasakannya. Anak itu memikul sesuatu yang berat, tapi tetap tersenyum seperti tak apa-apa. Maya terdiam. Ia tahu ibunya benar. Tatapan Galih malam itu terlalu tenang untuk seseorang yang membawa keajaiban sebesar itu. Ada beban lama di balik ketulusan yang begitu hening. Sejak hari itu, bayangan Galih sering datang dalam mimpi Maya. Dalam mimpinya, ia melihat Galih berjalan sendirian di jalan panjang, membawa kendi tanah liat, dan berhenti di setiap rumah yang jendelanya gelap. Ia mengetuk perlahan, lalu menghidupkan cahaya di dalam rumah itu sebelum melanjutkan langkah. Maya terbangun berkali-kali dengan dada berdebar, merasa seperti dipanggil oleh sesuatu yang jauh namun dekat.
2 minggu kemudian, sebuah surat datang ke rumah mereka. Amplopnya sederhana, tanpa nama pengirim. Tapi di pojok bawah tertulis satu kata kecil. Untuk ibu yang telah sembuh. Maya membuka surat itu perlahan. Tulisan di dalamnya halus, rapi, dan penuh makna. Bu dan Bu Dokter, saya sekarang berada di desa sebelah utara, membantu beberapa anak kecil yang kehilangan penglihatan karena asap pabrik. Mereka tidak punya uang, tapi mereka masih punya semangat. Doakan saya agar bisa menepati janji kepada Allah, agar tidak ada lagi yang hidup dalam gelap seperti ibu saya dulu. Jika cahaya di rumah ibu kini telah kembali, tolong biarkan sebagian kecilnya keluar ke dunia, agar menerangi mereka yang belum menemukannya. Galih. Tangan Maya gemetar saat membaca baris terakhir. Ia menatap ibunya, yang duduk di kursi dengan mata basah. Maya. Dia belum berhenti menolong orang. Maya mengangguk. Iya, Bu. Dan kita juga tidak boleh berhenti menyebarkan cahaya itu. Sejak hari itu, Maya semakin aktif membantu pasien miskin. Ia membuka program pemeriksaan mata gratis di rumah sakit setiap Sabtu pagi. Ibu selalu ikut, duduk di kursi dekat pintu dan menyapa satu persatu pasien yang datang. Kadang ada anak kecil yang datang dengan mata merah dan takut diperiksa. Ibu akan menggenggam tangan mereka dan berkata, "Jangan takut, Nak. Ada cahaya yang sedang menunggumu di balik sana. Kau hanya perlu sabar menjemputnya." Setiap kali ibu mengucapkan kalimat itu, Maya selalu menatapnya dengan bangga. Ia tahu ibunya tidak hanya sembuh secara fisik, tapi juga menjadi sumber semangat bagi orang lain. Suatu hari, ketika klinik mereka mulai ramai, seorang pria tua datang membawa kabar yang membuat Maya tercekat. Ia mengenakan pakaian sederhana dan memegang tas kecil. "Apakah di sini yang bernama Dokter Maya?" "Saya sendiri, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum lemah. "Saya hanya ingin mengantarkan ini." Ia menyerahkan sebungkus kecil dari kain. "Anak muda bernama Galih menitipkannya untuk Anda. Dia berpesan, kalau suatu hari dia tak bisa datang, barang ini akan bicara untuknya." Maya langsung berdiri. "Galih? Di mana dia sekarang?" Pria itu menunduk. "Saya tidak tahu pasti. Terakhir, dia membantu korban banjir di desa Sungai Utara. Setelah itu, dia pergi ke arah gunung." Maya membuka bungkusan kain itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada sebatang kayu kecil, seperti tongkat pendek, dengan ukiran tangan halus di sepanjang sisinya. Di ujungnya, terukir kata, "Cahaya." Ia memegangnya erat, dan air mata langsung menetes. "Ini, miliknya waktu pertama kali datang ke rumah kami." Ibu yang duduk di sampingnya mengusap punggung Maya pelan. "Mungkin dia ingin kau melanjutkan langkahnya, Nak." Maya menatap tongkat itu lama. Dalam hatinya, ada getaran yang sama seperti malam pertama ia melihat ibunya sembuh. Perasaan bahwa keajaiban tidak berhenti pada satu orang, tapi terus berjalan dari hati ke hati. Malamnya, Maya duduk di depan rumah. Langit dipenuhi bintang. Ia menggenggam tongkat itu erat-erat, lalu memejamkan mata. Bayangan Galih muncul di pikirannya. Wajahnya yang tenang, suaranya yang lembut, dan matanya yang penuh keyakinan. "Galih," bisiknya pelan. "Aku akan meneruskan semua ini. Aku akan pastikan tidak ada lagi yang kehilangan cahaya tanpa pertolongan." Angin malam berembus lembut, membawa aroma dedaunan basah. Di kejauhan, ia seperti mendengar suara langkah pelan, seperti seseorang berjalan di tanah basah sambil menenteng kendi tanah liat. Ia membuka mata, menatap ke arah suara itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun di hati kecilnya, ia tahu, Galih ada di luar sana. Masih berjalan. Masih menyalakan cahaya di rumah-rumah yang gelap. Keesokan harinya, Maya menulis satu catatan di papan kliniknya. Klinik Cahaya Galih, tempat di mana keajaiban tak pernah padam. Setiap orang yang datang membaca tulisan itu akan tersenyum, entah karena rasa syukur, atau karena harapan baru yang tiba-tiba tumbuh di dada mereka. Dan di rumah kecil itu, di bawah sinar matahari pagi, Maya menatap ibunya yang sedang tersenyum melihat bunga-bunga di taman. Ia tahu,
Cahaya itu kini bukan hanya di mata ibunya, tapi juga di setiap langkah hidup mereka. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Matahari menembus jendela dengan sinar keemasan yang lembut. Di halaman kecil, bunga-bunga Kamboja bergoyang pelan ditiup angin. Maya berdiri di dekat pintu, menatap ibunya yang sedang menyiram tanaman dengan penuh perhatian. "Ibu tidak lelah?" tanya Maya sambil tersenyum. Ibu menoleh. Matanya yang kini bisa melihat dengan jelas berkilau oleh pantulan cahaya. "Tidak, Nak." Setiap kali melihat warna hijau ini, hati ibu seperti tenang. Dunia ternyata jauh lebih indah dari yang ibu ingat. Maya tersenyum. "Dunia memang indah, Bu. Hanya saja dulu kita terlalu sibuk menatap gelapnya." Mereka tertawa pelan bersama. Tawa ringan yang dulu tidak pernah terdengar selama berbulan-bulan kini menjadi suara yang paling disukai Maya setiap pagi. Hari itu, klinik kecil mereka sedang ramai. Pasien datang dari berbagai tempat, bahkan dari luar kota. Semua mendengar tentang kisah seorang ibu yang buta lalu sembuh dengan cara yang tak masuk akal. Banyak yang datang bukan hanya untuk berobat, tapi untuk mencari harapan. Maya berjalan di antara para pasien sambil membawa clipboard. Ia berbicara lembut pada setiap orang, memastikan semuanya ditangani dengan baik. Tak sedikit dari mereka yang menatapnya dengan kagum, karena kabar tentang dokter yang disembuhkan oleh keajaiban sudah tersebar di banyak tempat. Namun di tengah kesibukan itu, Maya masih sering menatap ke arah jendela, berharap melihat sosok yang kini hanya ada di ingatannya. Setiap kali angin bertiup membawa aroma dedaunan, ia selalu berharap itu pertanda pria itu sedang dekat. Ia tahu Galih tidak ingin dicari, tapi hati Maya seolah belum bisa menerima bahwa pertemuan mereka sudah berakhir. Menjelang siang, seorang anak kecil datang bersama ayahnya. Bocah itu berusia sekitar 7 tahun. Matanya dibalut kain putih. Ayahnya bercerita dengan nada lirih. "Dokter, anak saya kehilangan penglihatan karena infeksi. Kami sudah ke banyak tempat, tapi belum ada hasil." Maya berjongkok, sejajar dengan si bocah. "Namamu siapa, Nak?" "Raffi, Bu Dokter," jawabnya pelan. Maya tersenyum lembut. "Raffi, ibu tahu rasanya gelap itu menakutkan, tapi kamu tidak sendiri, ya? Ada cahaya yang sedang menunggu kamu." Anak itu mengangguk. Maya berdiri, lalu menatap ayahnya. "Kita akan coba pelan-pelan. Saya tidak menjanjikan keajaiban, tapi saya percaya, jika hati kita tulus, Allah akan buka jalan." Ayah Raffi menunduk haru. "Terima kasih, Dok." Saat Maya membawa mereka ke ruang pemeriksaan, ia tertegun sejenak. Di meja, di antara berkas-berkas pasien, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Selembar daun hijau muda, masih segar, mengeluarkan aroma melati yang sama seperti daun yang dulu dibawa Galih. Maya memungutnya pelan. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, tidak ada daun seperti itu tumbuh di sekitar klinik. Ia menggenggam daun itu erat-erat, dan seulas senyum muncul di bibirnya. "Kau di sini, ya, Galih?" gumamnya lirih. Hari-hari berlalu, dan klinik itu semakin dikenal. Namun di balik semua kesibukan dan keberhasilan, Maya selalu merasa bahwa semua ini bukan karena dirinya. Setiap kali ada pasien yang sembuh, ia selalu berdoa dalam hati. "Terima kasih, Allah, dan terima kasih untuk Galih, yang dulu mengajariku bahwa cahaya tak selalu datang dari tangan dokter, tapi dari hati yang berserah." Ibu pun sering ikut membimbing pasien. Kadang ia duduk di dekat anak-anak yang takut, menggenggam tangan mereka, dan berkata, "Dulu ibu juga tidak bisa melihat, tapi ada seseorang yang datang membawa harapan. Jangan takut, Nak, cahaya itu selalu ada, hanya saja kita harus sabar menunggunya mengetuk hati." Setiap kali ibu berkata begitu, Maya selalu terdiam dan menatap langit, merasa bahwa kata-kata ibunya bukan hanya untuk pasien, tapi juga untuk dirinya sendiri. Suatu sore, saat klinik sudah tutup, Maya keluar ke halaman belakang. Langit senja begitu indah. Warna oranye lembut bertemu ungu, menyelimuti seluruh langit. Ia berdiri di bawah pohon kecil, membawa kendi tanah liat yang dulu ditinggalkan Galih di rumahnya.
Ia mengisi kendi itu dengan air bersih, lalu menaruhnya di atas batu besar di taman. Galih, bisiknya. Kau pernah bilang air ini membawa kehidupan, bukan karena cairannya, tapi karena niatnya. Hari ini aku menaruhnya lagi di sini, bukan untuk kesembuhan siapapun, tapi sebagai tanda terima kasih. Karena dari tanganmu, aku belajar apa arti keajaiban. Angin sore berembus pelan. Kendi itu bergeming, tapi air di dalamnya bergetar halus seolah menjawab. Maya tersenyum dan menatap langit. Di antara awan senja, seekor burung kecil melintas. Sayapnya menyapu cahaya, membentuk kilau perak di udara. Ia tahu, itu bukan kebetulan. Malamnya, ibu duduk di teras sambil menatap bintang. Maya membawa 2 cangkir teh hangat dan duduk di sampingnya. Ibu, ucap Maya pelan. Andai Galih masih di sini, apa yang ingin ibu katakan padanya? Ibu tersenyum lembut. Ibu hanya ingin bilang, cahaya yang dia nyalakan di mata ibu tidak akan pernah padam. Karena kini ibu bisa melihat, bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan hati. Maya terdiam lama. Ia menatap langit malam yang penuh bintang. Salah satunya berkilau lebih terang dari yang lain. Ibu, menurut Maya, itu tanda darinya. Ibu mengangguk. Iya, nak. Setiap cahaya yang tak pernah redup, selalu menyimpan doa seseorang di dalamnya. Maya menatap bintang itu lama. Angin malam berhembus lembut, membuat rambutnya bergerak pelan. Dalam hatinya, ia berdoa tanpa suara. Allah, tolong jagalah dia dimanapun dia berada. Dan biarkan cahaya yang dia tinggalkan terus hidup dalam diri kami. Beberapa bulan kemudian, klinik mereka semakin besar. Banyak dokter muda yang bergabung, terinspirasi oleh kisah Maya dan ibunya. Di pintu depan klinik, tulisan Klinik Cahaya Galih kini diukir di papan kayu besar, dengan satu ukiran kecil di bawahnya. Dari seorang yang pernah kehilangan, untuk mereka yang ingin melihat kembali. Setiap orang yang membaca kalimat itu akan berhenti sejenak, tersenyum, lalu masuk dengan harapan baru. Maya menatap papan itu setiap pagi sebelum membuka pintu klinik. Ia selalu menyentuhnya lembut dan berbisik. Terima kasih, Galih. Aku akan terus menjaga cahaya ini sampai akhir hayatku. Dan entah dari mana, selalu ada angin kecil yang datang, meniup rambutnya dengan lembut setiap kali ia mengucapkannya, seolah semesta ikut mengulang kata yang sama. Cahaya yang pernah hidup dari hati yang tulus, tidak akan pernah padam. Cerita selesai. Dan malam itu, cahaya yang sempat hilang akhirnya kembali. Mata sang ibu terbuka, tapi lebih dari itu, hati Maya pun terbuka. Ia belajar bahwa keajaiban bukan hanya milik orang kaya, bukan juga hasil dari ilmu yang tinggi, tapi datang dari ketulusan dan niat yang suci. Galih telah pergi, namun cahaya yang ia nyalakan akan hidup selamanya. Karena sejatinya, siapapun yang membawa kebaikan, tak pernah benar-benar menghilang. Sahabat semuanya, jika kisah ini menyentuh hati kalian, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.